Halo guys, balik lagi nih sama aku Ramar. Kali ini aku mau review produk dari Poise. Ini aku punya Poise yang varian lama dan yang varian baru. Kira-kira perbedaannya ada apa aja ya? Buat kalian yang penasaran seperti apa videonya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Nah, di sini aku punya Poise yang SPF 19, itu varian yang lama. Kemudian ada Poise yang varian terbaru dengan SPF 36. Aku lumayan excited sih waktu nyobain Poise yang baru itu, karena ini kan upgrade dari Poise yang lama, dimana SPF-nya tuh lebih tinggi. Dan dari segi ingredients juga ada beberapa perbedaan sih, dimana untuk Poise yang baru dia tuh ada tambahan ekstrak ginger atau ekstrak jahe. Dan yang di Poise yang baru itu udah nggak ada alkoholnya ya guys, berbeda sama yang Poise yang lama itu dia masih ada kandungan alkoholnya. Selain itu di Poise yang baru dia itu ada kandungan hyaluronic acid yang bantu untuk memberikan kelembapan ekstra di kulit. Untuk bahan utamanya masih mengusung Albinia Katsumadai yang merupakan ekstrak yang diklaim katanya dia itu bisa bantu bikin kulit jadi cerah. Kira-kira benar gak ya? Dari segi kemasan mungkin beda di boxnya ya, dari desainnya juga udah beda. Cuma untuk dari tube-nya sih sebenarnya hampir sama, cuma beda desain luarnya aja. Kalau dari ingredients bisa dilihat untuk yang Poise baru itu list ingredients-nya lumayan banyak dibandingkan list ingredients Poise yang sebelumnya. Dari segi harga waktu itu aku beli Poise yang baru itu nggak nyampe 20.000. Dulu waktu aku beli Poise yang varian lama itu juga harganya nggak nyampe 20.000 sih, lumayan terjangkau. Dan SPF yang baru ini juga kan 36 ya, lebih tinggi, menurut aku worth it to buy sih. Dan apakah dia bisa ngelindungin kulit dari paparan sinar matahari? Kalau menurut pengalaman aku sih lumayan ya, lebih baik SPF yang 36 menurut aku dibandingkan yang SPF 19 berdasarkan pengalaman aku pribadi. Oke, sekarang kita lanjut mau lihat teksturnya ya. Kira-kira ada perbedaan nggak di antara keduanya? Nah, ini aku mau lihat untuk tekstur dari Poise varian lama. Aku lihat sih kalau di pasaran dia masih beredar ya, emang belum benar-benar ditarik gitu, karena emang mungkin stoknya di pasaran masih ada. Kalau untuk teksturnya bisa kalian lihat lebih ke lotion yang lumayan runny, tapi dia nggak yang encer banget sih. Tapi masih oke lah, nggak yang terlalu cair banget. Soalnya kadang kalau produknya terlalu cair itu kan dia bleber kemana-mana ya, agak susah juga. Nah, ini untuk yang varian Poise terbaru, kita akan lihat teksturnya. Untuk yang baru ini secara kasat mata ya hampir nggak ada perbedaan yang signifikan sih dari segi tekstur. Terus dari segi warna juga menurut aku nggak ada perbedaan. Warnanya tuh putih, soft pink gitu. Kemudian dari segi baunya hampir sama, karena mungkin mereka menggunakan perfume yang sama juga ya. Cuma kalau yang varian Poise yang lama itu bau alkoholnya lumayan strong. Ini saat aku dibaurkan juga feel-nya menurut aku hampir sama, jadi mirip gitu sih, 11-12 gitu guys. Di sini hasil akhirnya dia lebih ke satin ya, masih ada efek glowingnya, tapi bukan efek glowing yang basah becek gitu. Dia ngeset, cuma menurut aku white cast-nya masih lumayan kelihatan. Tapi di kulit aku sih white cast-nya nyatu, jadi bikin kulit kelihatan lebih cerah. Cuma kalau misalkan membaurkannya tuh kurang benar, nanti ada bagian yang belum rata gitu sih. Jadi emang harus benar-benar dibaurkan secara merata. Dan buat kalian yang gak suka efek glowingnya, bisa diakalin pakai bedak tabur biar tampilannya itu lebih matte. Sayang banget waktu pakai produk ini, dia agak luntur gitu di wajah aku, terutama ketika kulit aku lagi berkeringat banyak. Oke, sekarang kita berlanjut ke ingredients-nya ya. Di sini aku coba analisa ingredients-nya menggunakan websitenya Kos DNA. Ini untuk varian Poise yang lama. Dari segi ingredients lebih simple, dan dalam kandungannya itu untuk bahan utamanya adalah Alpinia Katsumadai aja, sama ada vitamin E-nya juga. Nggak ada tambahan ekstrak yang lain, bener-bener cuma itu aja untuk ingredients utamanya. Di samping itu ada beberapa bahan sunscreen-nya juga. Di sini untuk bahan sunscreen-nya cuma ada 3 macam, dan itu hybrid ya guys, ada chemical sunscreen sama physical sunscreen. Jadi emang bener-bener simple sih, dan overall semua bahannya tuh aman. Emang ada beberapa yang labelnya merah, tapi jangan khawatir,
label merah ini maksudnya mungkin buat yang kulitnya sensitif banget itu akan kurang suka ya sama produk ini, karena takutnya nanti kulitnya akan bereaksi dengan bahan-bahan yang berlabel merah itu. Cuma sejauh ini pas aku coba varian yang lama ini sih, aku gak ada masalah ya sama kulit aku. Cuma memang agak perih aja di bagian mata karena ini kan ada kandungan alkoholnya ya, seperti yang ada di daftar itu. Next kita ke Poise yang varian terbaru. Ini list ingredients-nya lebih banyak, dan di sini untuk jenis sunscreen-nya juga ada tambahan yang trisphenyltriazine. Ini tuh sunscreen generasi terbaru yang diklaim dia tuh lebih photostable. Dan produk yang baru ini juga termasuk hybrid sunscreen karena mengandung chemical dan physical sunscreen juga. Di sini tuh ada tambahan bahan ginger extract ya, atau ekstrak jahe di dalamnya. Kemudian ada vitamin E-nya juga, sama ada tambahan hyaluronic acid. Jadi bisa bantu kulit itu jadi lebih lembab dibandingkan pakai produk yang sebelumnya. Kemudian secara umum bahan-bahannya termasuk yang aman. Memang ada beberapa yang dilabel merah, seperti yang udah aku jelasin sebelumnya. Untuk yang kulitnya benar-benar sensitif mungkin akan bereaksi dengan bahan-bahan yang dilabel merah itu. Kemudian ini adalah si Alpinia sama si Exiniber ya, di COSDNA keterangannya nggak terlalu detail. Nanti aku coba cari di sumber yang lain ya terkait dua bahan itu, karena aku tertarik banget sama dua ekstrak ini guys. Nah ini untuk yang keterangan dari Alpinia Katsumadai Extract. Untuk jurnalnya memang agak susah ya nyari jurnal tentang Alpinia Katsumadai yang memang khusus untuk kulit. Kalau untuk penelitian yang khusus untuk kulit itu memang jarang aku lihat, belum nemu sih sejauh ini. Jadi aku nyari sumber atau literatur yang memang membahasnya itu secara umum. Kalau di sini sih dibahasnya kalau si Alpinia Katsumadai ini punya efek antioksidan. Cuma mungkin lebih secara umum aja ya antioksidannya. Tapi bisa juga nih berefek kepada kulit gitu, karena kalian pasti juga pernah dengar kalau ada beberapa bahan yang dia tuh bagus untuk kulit karena punya efek antioksidan gitu kan. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, aku translate aja ya ke bahasa Indonesia biar teman-teman juga bisa pada baca dan paham sama maksud dari si abstrak dari artikel ini. Intinya ya, di sini membahas kalau dia itu punya efek antioksidan yang lumayan signifikan gitu. Cuma kalau di keterangan kemasannya itu emang dia memberikan efek brightening ya. Cuma emang aku coba cari artikelnya terkait yang efek brightening itu di Alpinia Katsumadai ini tuh jurnalnya masih susah aku cari. Mungkin emang penelitinya tuh belum terlalu banyak kali ya. Cuma pengalaman aku pakai produk Poise yang baru ini sih memang somehow aku ngerasa lumayan bikin cerah. I don't know why, karena ini kan gak ada bahan vitamin B3 atau vitamin C atau bahan pencerah yang lain ya, tapi di kulit aku tuh lumayan bikin cerah sih, seenggaknya nggak bikin kusam gitu lah. Karena kan ada beberapa produk yang klaimnya brightening cuma ujung-ujungnya malah bikin kusam gitu. Kalau yang ini tuh nggak, di kulit aku sih so far kayak gitu ya. Oke, kita beralih ke yang ekstrak ginger atau ekstrak jahe. Jadi di sini tuh yang Poise yang baru ada kandungan ekstrak jahenya, dan aku agak lumayan excited sih waktu dengar ada ekstrak jahe gitu di dalam satu skincare, karena kayaknya jarang sih ada skincare tapi dia memasukkan ekstrak jahe. Padahal jahe itu kan setahu kita tuh buat ngurangin mual gitu kan, buat bantu menghangatkan tenggorokan gitu-gitu ya. Nah ini bisa ternyata dipakai sebagai skincare. Nah untuk nyari jurnal yang fokus terkait efek jahe terhadap kulit ini juga aku agak susah nyari jurnalnya. Jadi ini aku ambil dari sumber yang dia membahas secara umum. Kalau di artikel ini sih dia tuh ngambil dari berbagai macam paper, jurnal, artikel terkait ginger extract, kemudian mereka rangkum menjadi satu paper literatur review atau paper review. Ya, jadi di sini sih mereka tuh ngerangkum dari semua jurnal-jurnal itu dan menyimpulkan kalau si ginger extract ini punya banyak efek atau memiliki banyak manfaat gitu ya. Secara umum sih yang sering di-mention itu antioksidan sama anti-inflamatori, sama ada antimikroba juga ya. Kalau misalkan dikaitkan sama kulit sih mungkin lebih ke 3 efek itu sih. Dan yang lainnya juga ada banyak nih, ada
efek anti kanker, neuroprotektif, kardiovaskular, dan lain-lainnya. Jadi emang efeknya banyak banget. Cuma kalau untuk efek untuk kulit mungkin lebih ke antioksidan, antiinflamasi, sama antimikrobanya ya. Lumayan menarik sih, ekstrak jahe, suatu yang kita sering lihat dan lebih kita kenal sebagai bumbu dapur gitu ya, ternyata untuk skincare tuh lumayan banyak manfaatnya juga. Nah, untuk penjelasannya di sini juga lumayan panjang ya di artikel ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran sama efek-efek lainnya tuh apa aja, secara detailnya tuh seperti apa, bisa cek aja langsung artikelnya. Nanti akan aku kasih di description box ya untuk sumbernya. Linknya nanti aku akan taruh di situ. Overall sejauh ini aku suka sama kuas yang terbaru karena dia upgrade SPF-nya jadi lebih tinggi, PA+-nya juga ada 4 nih kalau aku lihat di kemasannya. Kemudian dari segi bahan atau ingredients-nya juga udah upgrade karena nggak cuma mencantumkan Alpinia Katsumade aja, tapi ada ekstrak ginger sama ada tambahan hyaluronic acid-nya juga. Di sini dia nggak ada tambahan kayak vitamin B3, vitamin C, atau pencerah lain yang lebih potent gitu ya. Jadi bener-bener hanya mengutamakan ekstrak Alpinia Katsumade aja sebagai bahan pencerahnya. Kemudian dari segi tekstur sebenarnya nggak ada perubahan yang signifikan, hampir sama seperti Poise yang lama. Cuma untuk baunya itu emang lebih strong di Poise yang lama ya, karena itu kan ada alkoholnya. Mungkin minusnya adalah kalau di kulit aku produknya itu masih lumayan luntur ya, jadi mungkin sedikit masukan aja buat Poise, barangkali mau bikin teksturnya tuh jadi lebih tahan terhadap keringat, aku bakal appreciate banget sih, karena jujur aku suka sama produk ini, harganya juga terjangkau banget. Cuma sayang kalau misalkan dipakai di muka aku yang emang gampang banget berkeringat, itu lumayan luntur sih, terutama di daerah yang dekat mata itu kelihatan banget lunturnya. But overall aku suka sama produknya, packagingnya, kemasannya, teksturnya aku suka. Kemudian efeknya di kulit juga aku suka karena dia nggak memberikan efek negatif, nggak ada tanda-tanda iritasi juga di kulit aku. So itu aja untuk video hari ini ya guys tentang Poise. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat like videonya, jangan lupa juga buat subscribe channel aku biar aku jadi lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. So kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.